Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit memaparkan bagaimana tata cara pengurusan jenazah dan hanya pada bagian memandikan dan mengkafani. Dalam Islam, hukum pengurusan jenazah adalah fardu kifayah, yaitu kewajiban yang dibebankan kepada seluruh kaum muslimin di suatu wilayah. Apabila sudah ada sebagian orang yang melaksanakannya dengan benar, maka gugurlah kewajiban dari pihak yang lain. Namun, jika tidak ada seorang pun yang mengurus jenazah, maka seluruh muslim yang mengetahui dan mampu melakukannya mendapat dosa. Selanjutnya, dalil pengurusan jenazah. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 21 yang artinya kemudian dia mematikannya lalu menguburkannya. Nah, dari sini berarti ketika ada orang mati atau ada orang meninggal, maka kita harus mengurusnya sampai menguburkannya. Dan juga pada hadis Rasulullah, hak seorang muslim atas muslim lainnya ada 5. Yang pertama menjawab salam, yang kedua menjenguk orang sakit, yang ketiga mengikuti jenazah atau mengurus jenazah, yang keempat memenuhi undangan atau walimah, yang kelima mendoakan orang yang bersin. Yang perlu kita siapkan, memotong kain kafan untuk menjadi 2 pemais. Selanjutnya kita siapkan untuk upu-upu atau dalaman. Nah, kita potong tali untuk mengikat jenazah, yaitu 5 utas tali. Selanjutnya kita potong untuk bagian tapihnya dan juga untuk jilbabnya. Nah, inilah yang diperlukan untuk mengkafan. Selanjutnya kita susun 5 utas tali tadi, lalu bentangkan kain kafan atau kain pemais. Selanjutnya sambil ditaburi hanut dan cendana, kemudian tapih, kemudian bajunya, kemudian jilbab atau serudungnya. Selanjutnya kita masuk proses pemandian. Ini adalah alat-alat yang diperlukan. Nah, yang pertama dulu kita menutup lubang-lubang pada jenazah, mata, telinga, dan hidung. Kemudian lagi kita masuk pada tahap mengubal atau membersihkan daki-daki atau najis pada mayit. Kita bisa menggunakan sabun wangi pada bagian tubuh dan kepala dengan menggunakan kain penggosok, juga menggunakan sarung tangan. Kemudian lagi kepalanya, rambutnya. Setelah itu dibersihkan dengan air bersih. Kemudian setelah dibersihkan, maka kita akan mengecek apakah masih ada kotoran pada kemaluan si mayat dengan menggunakan kain meradu dengan tangan kiri. Jikalau sudah bersih, maka barulah diwudukan. Ini niat untuk mewudukan mayit. Seperti pada umumnya, seperti orang hidup berwudu dari muka, tangan, kepala, telinga, hingga kaki. Dan selesai berwudu, maka dibacakan doa selesai berwudu. Kemudian memasuki tahap mandi 9 yang dimulai dari sebelah kanan depan dari atas kepala hingga ujung kaki, kemudian sebelah kiri depan sampai ujung kaki, kemudian di belakang kanan sampai ujung kaki, kemudian di belakang kiri sampai ujung kaki, dan seterusnya seperti itu sampai basuhan air terakhir. Basuhan ini dimulai dari air sabun, kemudian air bersih, kemudian pada air kapur dimulailah niat memandikan jenazah. Niat ini dibaca ketika basuhan pada kepala mayit. Semua ini diulang sebanyak 3 kali hingga jumlahnya menjadi 9 kali, maka itu disebut mandi 9. Selanjutnya kita akan mengeringkan kepala jenazah dan tubuh jenazah, kemudian mengganti kain yang basah tadi dengan kain yang kering. Selanjutnya kita masang upu-upu yang sudah dipasang kapas dengan ditaburi cendana. Kemudian berdoa.
Ini doanya. Selanjutnya mayat dibawa kepada kain yang sudah disiapkan untuk mengkafan tadi. Yang pertama, pasang kapas pada bagian 7 atau anggota sujud. Setelah itu baru pasang gamis, tapi kerudung. Dengan jenazah ditutup oleh kain yang tidak boleh terbuka, karena aurat jenazah tidak boleh terlihat. Setelah itu tuliskan pada dada dan dahi mayit La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, barulah ditutup. Sebelum ditutup keseluruhan, para keluarga diperbolehkan untuk mencium. Setelah itu barulah ditutup seutuhnya. Kemudian diikat pada bagian kaki, lutut, pinggang atau panggul, dada, dan di kepala. Simpul ikatan terletak pada bagian sebelah kiri mayit agar ketika diliang lahat mudah untuk yang menurunkan mayat melepas ikatan tersebut. Setelah selesai barulah mayat ditutup kembali menggunakan kain dan siap untuk disolatkan. Adapun hikmah penetapan pengurusan jenazah diantaranya menjaga kehormatan dan martabat orang yang telah meninggal, menumbuhkan kepedulian, solidaritas, dan tanggung jawab sosial di antara kaum muslimin. Kemudian lagi memastikan hak-hak jenazah terpenuhi sesuai syariat Islam dan mengingatkan kaum muslimin akan kematian sehingga mendorong mereka untuk memperbanyak amal soleh. Sekian presentasi dari saya, salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.